Shalom Indonesia, salam Nusantara. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Tuhan Yesus memberkati. Mucho gusto, senang bertemu bapak-bapak, ibu-ibu, opung, mak engkong. Bapak tua, bapak udah, namburu, ina mengburu. Inang tua, inang udah, terus Cece, abang, akang, lae, itu, semua adik-adik semuanya. Puji nama Tuhan, sore hari ini dengan semangat Kristus saya mendatangi Anda dengan kekuatan Kristus dan iman dari Dia senantiasa beserta dengan saya dan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Firman Allah akan saya ambil dari 1 Petrus lanjutan tadi pagi sampai dengan ayat yang ke-7. Terpujilah Allah dan Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena iman, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada akhir zaman. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika mengalami duka cita oleh berbagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang panah, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu peroleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Puji nama Tuhan. Tema firman Allah, dilahirkan kembali oleh kebangkitan Yesus. Dilahirkan kembali oleh kebangkitan Yesus. Paulus katakan begini dalam Filipi 3 ayat yang ke-20, yang kukehendaki ialah mengenal kuasa kebangkitannya. Mengapa begitu penting mengenal kuasa kebangkitannya, dan mengapa begitu penting kita dilahirkan kembali oleh kuasa kebangkitannya? Karena kalau kita tidak dilahirkan kembali oleh kuasa kebangkitannya itu, maka kita akan senantiasa tinggal di alam nature kita, yaitu kebiasaan-kebiasaan kita, kebiasaan-kebiasaan manusiawi kita, yaitu melakukan dosa dan melawan apa yang dikehendaki oleh Tuhan, dan melakukan keinginan daging kita, keangkuhan hidup kita, dan keinginan mata kita, tanpa kontrol dan tanpa kendali. Tetapi ketika kita dilahirkan kembali oleh kuasa kebangkitannya, maka kita bukan karena kekuatan kita, kata firman Allah, tetapi semua karena rahmat yang diberikan Allah kepada kita, yang dibuatnya kita, yang dilahirkannya kembali oleh kuasa kebangkitannya. Nah, ketika kita dilahirkan kembali oleh kebangkitan Yesus, berarti kita dilahirkan dari atas. Jadi kalau kita dilahirkan dari atas, memang kita masih ada dalam dunia ini, tetapi hal-hal yang mulia, hal-hal yang patut kita pikirkan, hal-hal yang patut kita lakukan adalah hal-hal yang dikehendaki oleh Allah, karena kita lahir dari atas. Memang secara fisik kita lahir dalam dunia ini, ya, kita menjadi warga negara dunia yang saat ini kita miliki sebagai bangsa Indonesia. Kita memiliki kewarganegaraan Indonesia yang berhak tinggal dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Saya dilahirkan dari orang Batak, tetapi saya tinggal menetap ada di Pulau Lombok ini, Nusa Tenggara Barat. Jadi dari Sabang sampai Merauke, selama kita menjadi warga negara surga, kita punya hak untuk tinggal di seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Demikian juga kata firman Allah, kalau kita baca dalam Filipi, bahwa kita adalah anggota keluarga kerajaan Allah, maka
Filipi 3 ayat 20 saya baca dulu ya. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Nah, jadi warga negara kita di Indonesia ini, sebagai warga negara Indonesia, kita berhak tinggal, menetap, makan, minum di wilayah Republik Indonesia ini. Tetapi kalau kita mau masuk dalam kerajaan Allah, menjadi warga negara Allah, kita harus dilahirkan kembali. Nah, kalau kita mau dilahirkan kembali, kita harus dilahirkan kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus. Makanya Paulus tadi saya katakan, yang kukehendaki ialah mengenal kuasa kebangkitan, sehingga kita dapat mengalahkan tipu muslihat iblis, mengalahkan tipu daya si jahat, mengalahkan pekerjaan si jahat, mengalahkan si setan itu. Puji nama Tuhan. Lalu yang kedua dikatakan, ketika kita dilahirkan kembali oleh kebangkitan Yesus, maka kita memperoleh warisan surga. Aduh, haleluya. Tuhan itu baik sekali. Warisan surga itu banyak, warisan rohani, kuasa, kemuliaan, dan kekuatan yang luar biasa. Nanti akan saya bawakan secara khusus tentang bagaimana hidup dalam Tuhan. Ya, hidup dalam Tuhan itu penuh dengan sukacita, penuh dengan kekuatan, penuh dengan macam-macam yang akan Tuhan berikan kepada kita ketika kita hidup dalam Tuhan. Nah, warisan itu diberikan Tuhan kepada kita supaya apa? Supaya kita itu dapat menerapkan prinsip-prinsip kehidupan di tengah-tengah masyarakat. Salah contoh, jangan berdusta, jangan mencuri. Lalu kalau dalam penerapan pekerjaan kita nggak boleh korup, nggak boleh korupsi di tengah-tengah keluarga kita, tidak boleh saling menipu satu dengan yang lain, tidak boleh saling mencurangi satu dengan yang lain. Jadi warisan surga itu adalah hal-hal yang bersifat rohani yang bisa kita peroleh ketika kita telah dilahirkan kembali oleh kuasa kebangkitan. Itu akan mengalir dengan sendirinya karena ada Yesus dalam hidup kita. Karena ada Yesus dalam hati kita, adanya Roh Kudus dalam hati kita, adanya firman dalam hidup kita, adanya Bapa dalam hidup kita. Dan warisan itu adalah warisan yang terbaik yang pernah diberikan oleh Allah ke dalam kehidupan kita. Sementara kita hidup dalam dunia ini, sebelum kita masuk ke dalam sorga di sana itu, yang telah tersedia bagi kita, Dia telah menyediakan yang terbaik bagi kita di muka bumi ini untuk mempergunakan segala fasilitas warisannya itu. Sama seperti orang tua mewariskan anak-anaknya harta benda atau apapun itu, ketika orang tuanya meninggal, maka seluruh warisan itu dapat mereka pergunakan dengan semau mereka atau kepada apa yang mereka kehendaki. Demikian ketika Tuhan memberikan warisan itu kepada kita, kita berhak karena Tuhan saat ini sudah ada di surga, di bumi ini sebelum kita berangkat ke sana, kita diberikan kuasa untuk mengeser setan-setan, melakukan perkara-perkara besar, bahkan janji firman Allah dalam Yohanes 14:12 bahwa kita akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang jauh lebih besar yang pernah dilakukan oleh Yesus karena Dia pergi kepada Bapa. Jadi Tuhan telah memberikan warisan yang sangat baik. Nah, kemudian yang ketiga terakhir adalah dilahirkan kembali oleh kebangkitan Kristus, kita akan memperoleh puji-pujian. Ya, jadi kalau kita sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan, kita taat kepada Tuhan. Seperti tadi pagi saya katakan, anak saya katakan, menyenangkan hati Tuhan, taat kepada Tuhan. Nuh itu orang yang taat kepada Tuhan, orang yang menyenangkan hati Tuhan. Wah, luar biasa. Jadi kita akan mendapat puji-pujian dari Tuhan. Bukan hanya puji-pujian yang Tuhan sediakan bagi kita, diberikannya juga kemuliaannya bagi kita. Itu sebabnya mari serahkan hidup kita kepada Tuhan, sehingga kita dilahirkan kembali oleh kebangkitan Yesus dalam kehidupan kita ini. Dan kemudian diberikannya kita kehormatan, yang tadinya mungkin di kampung seperti saya ini, di kampung ya tidak ada bandit. Jadi teman saya ketika itu berkata di hadapan saya, di hadapan istri saya, saya katakan itu di masa lampau. Tidak ada bandit jadi pendeta. Tapi saya mau katakan kepada kita semuanya, bahwa hidup itu hanya bisa mengalami perubahan ketika kita berada dalam posisi. Kita hanya bisa melakukan apa yang benar, apa yang berkenan di hadapan Allah ketika kita hidup dilahirkan kembali oleh kuasanya. Makanya Paulus itu mengatakan,
yang Kau kehendaki ialah mengenal kuasa kebangkitannya. Karena dengan kuasa kebangkitannya itu kita mengerti bahwa Yesus telah mengalahkan maut. Dia telah mengalahkan kematian dan Dia telah naik ke surga dengan kuasa kebangkitan itu. Kalau Yesus tidak bangkit, kata firman Allah, tidak usah kita percaya, tidak usah kita beriman, karena iman kita itu akan percuma. Tapi karena Dia bangkit dari kematian itu dan Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa, menjadi berarti kuasa kebangkitan itu. Dan kuasa kebangkitan itulah yang melahirkan kita kembali. Kebangkitan Kristus itulah yang melahirkan kita kembali dan melakukan apa yang dikehendaki dalam kehidupan ini. Dan kuasa itulah yang kita pergunakan dalam mendemonstrasikan kuasanya. Yang mati bangkit, yang buta melihat, yang tuli mendengar, yang sakit sembuh. Saya sudah pernah katakan, orang sudah divonis mati, malam sore ini sediakan saja tempat. Tapi pada malam hari itu, sore itu saya berkata kepada keluarga, saya tidak pernah mau berjaga, ya, karena banyak keluarga yang menjaga. Tetapi saya pada waktu mendengar itu, saya katakan malam ini saya yang berjaga. Dan saya bisa melihat bagaimana Tuhan melawati, bagaimana Dia memberikan kehidupan itu. Jadi karena saya mau katakan kepada kita, kuasa Yesus itu tidak pernah berubah. Ketika kita dilahirkan kembali, supaya kita yang dilahirkan kembali ini, kita sadar kita dilahirkan dari atas. Jadi bukan hal-hal yang remeh-remeh yang kita lakukan. Kita memperoleh warisan yang sangat mahal, kuasanya, kemuliaannya, kehormatannya, dan memperoleh puji-pujian dari Tuhan. Puji nama Tuhan. Biarkan kita dilahirkan kembali oleh kebangkitan Yesus, supaya apa yang sudah dijanjikan bagi kita dapat kita peroleh seumur hidup kita sampai kita bertemu muka dengan Dia. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, dan pagi ini, sore hari ini kami bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Karena sore ini Tuhan menyatakan kebaikan-Mu dan kemuliaan-Mu bagi kami. Tuhan menyatakan tetap kekuatan-Mu bagi kami, dan kami berterima kasih. Berkati firman-Mu Tuhan. Kami sadar kalau kami tidak dilahirkan kembali oleh kuasa kebangkitan Yesus Kristus, maka sebenarnya kehidupan kami adalah kehidupan yang percuma. Tapi kami bersyukur sehingga Tuhan melakukan hal yang terbaik bagi kami. Kami dilahirkan kembali oleh kebangkitan Yesus, yang berarti kami dilahirkan dari atas, memperoleh warisan, mendapatkan puji-pujian, kehormatan, dan kemuliaan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan saat ini juga kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, situasi corona yang begitu luar biasa sehingga terjadi PPKM darurat. Tuhan, kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Kami tahu pemerintah kami bertindak untuk menyelamatkan masyarakatnya, rakyatnya. Dan itulah sebabnya kami berdoa dari Sabang sampai Merauke, dari Myanmar sampai Pulau Rote yang mengalami pengetatan. Ini Tuhan, semuanya boleh berjalan dengan baik. Terima kasih. Dan kami juga berdoa kepada mereka kalau tidak dapat mendukung pemerintah kami, setidak-tidaknya tidak menyebarkan hoax, tidak menyebarkan hal-hal fitnah, tidak menyebarkan hal-hal yang merugikan masyarakat, bahkan membuat gelisah di tengah-tengah masyarakat kami. Ampuni mereka kalau mereka tidak mau mendukung pemimpin mereka yang seharusnya firman Allah katakan mendukung perbuatan-perbuatan baik pemerintah yang dilakukan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Dan kami juga berdoa Tuhan bagi Presiden dan Wakil Presiden, para menteri, para pejabat, juga Tuhan memberkati mereka yang ada Tuhan Bapa di surga, para gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, RT, semuanya diberkati oleh Tuhan. Dan para gereja Tuhan, Aras Nasional diberkati, gereja GP juga diberkati oleh Tuhan. Tuhan tolong semuanya Bapak. Dan rekan-rekan sahabat kami yang lain Tuhan di Ngarit, di Lembah, dimanapun Bapak di surga, Tuhan memberkati mereka. Terima kasih Yesus. Dan saat ini kami berdoa Tuhan, berdoa syafaat bagi mereka-mereka yang sakit Tuhan Bapa di surga. Bagi yang COVID kami berdoa, bagi mereka, bagi yang sakit apapun Tuhan, kami mau bermohon kepadamu dengan kesungguhan hati kami kepada Bapa di surga, agar Engkau mau menjamah, menolong mereka, menyembuhkan mereka. Tidak ada lagi tangisan Bapa, tidak lagi roh maut oleh karena sakit penyakit COVID ini Bapa di surga.
kami meminta kepada Bapa di surga, dan itu sebabnya kalau Anda yang sakit, mari tumpangkan tangan atasmu dan kita akan berdoa. Bagi yang sakit COVID, taruh tangan di kepala, dan yang sakit dimanapun yang sakit, taruhkan tangan di tempat yang sakit. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan, lihat mereka-mereka yang menaruh tangan mereka di atas kepala orang karena mereka saat ini sakit COVID. Bapa di surga, dari Sabang sampai Merauke yang mendengar ini, mari kami berdoa kepadamu Tuhan, sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Ulurkan tanganmu dan mengangkat segala sakit penyakit mereka dalam nama Yesus. Sembuhlah engkau oleh kuasanya, sembuhlah engkau oleh bilur-bilur dari Tuhan Yesus, sembuhlah engkau oleh kuasa Yesus Kristus. Terima kasih Yesus, terima kasih. Dan oleh bilur-bilurmu mereka telah disembuhkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan bagi mereka yang sakit Tuhan, ulurkan tanganmu bagi mereka yang sakit dimanapun, di tempat yang sakit, di kepala kah, di kaki kah, di badan kah, merupakan benjolan kah, nanah kah, patah tulang kah, apakah itu namanya, dalam nama Yesus ulurkan tanganmu, kembali memproses kehidupan mereka, dan oleh bilur-bilur daripada Tuhan Yesus, sembuhlah engkau dari segala sakit penyakitmu, dari patah tulangmu, dari gagal ginjalmu, dari jantungmu, dari kansermu, tumormu, dari hepatitis A sampai E di dalam nama Yesus, dari strokemu, dari hipertensimu, dari diabetesmu, dalam nama Yesus sembuhlah engkau. Yang buta melihat, yang tuli mendengar, yang bisu berkata-kata, yang lumpuh berjalan, yang lepra tahir. Oh Bapa di surga, dalam nama Yesus engkau hadir menjamah mereka Tuhan. Ulurkan tanganmu dan angkat sakit penyakit mereka. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami yakin dan kami percaya kepadamu Tuhan. Engkau mengelurkan kasih-Mu kepada mereka. Engkau mengulurkan kuasa-Mu bagi mereka. Engkau mengulurkan mujizat-Mu bagi mereka Bapa di surga. Sehingga yang mandul juga sembuh, yang impoten juga sembuh dalam nama Yesus. Terima kasih. Terima kasih, diberikanlah puji-pujian bagi-Mu Tuhan. Diberikanlah kehormatan dan kemuliaan bagi-Mu. Kemasyhuran dan kejayaan bagi-Mu. Sebab perbuatan-perbuatan-Mu yang besar bagi mereka. Perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami yakin dan kami percaya. Tuhan, Tuhan, Tuhan dimuliakan. Tuhan ditinggikan, Tuhan diagungkan. Tuhan dimasyurkan. Terima kasih. Kami sungguh bersyukur, berterima kasih kepadamu. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Bagi mereka yang bergerak dalam bidang kemanusiaan untuk orang-orang yang COVID, Tuhan. Mereka rela mengorbankan hidup mereka, tenaga mereka, pikiran mereka. Para dokter, para perawat, para volunteer Tuhan, para aparat, kami berdoa bagi mereka. Jangan lagi ada tangisan dari keluarga-keluarga mereka, Tuhan. Orang karena COVID yang mereka derita, karena mereka ketularan. Jangan ada lagi roh maut bagi mereka. Belas kasihan-Mu kami mohon Tuhan. Pagari mereka dengan kuasa-Mu. Pagari mereka dengan kuasa-Mu Tuhan. Pagari Tuhan. Pagari Bapa. Selamatkan mereka. Selamatkan mereka. Selamatkan mereka. Lindungi mereka. Jagai mereka. Sama seperti Engkau memagari Ayub Tuhan. Pagari juga mereka. Sehingga mereka terhindar dari segala serangan virus. Terima kasih, kami tidak dapat berbuat membantu mereka Bapa, selain kami dapat berdoa. Mohon belas kasihan Tuhan kepada mereka yang sakit-sakit maupun yang menjadi tenaga sukarela. Bapa, tolonglah Bapa, tolonglah. Kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu atas hidup mereka, pertolongan-Mu atas hidup mereka Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini hati hamba-Mu Tuhan. Ini hamba-Mu di sore ini datang merendahkan hati di hadapan-Mu. Mohon kemurahan Tuhan. Walaupun kami tidak langsung Tuhan, secara langsung, tapi kami percaya. Seberapa mereka yang mendengarnya nanti Tuhan diberkati oleh Tuhan, ditolong oleh Tuhan, disembuhkan oleh Tuhan.
dijaga oleh Tuhan. Terima kasih, syukur kepadamu Tuhan. Syukur kepadamu, syukur kepadamu Bapa. Dan bagi engkau yang mengalami persoalan yang membuat beban berat dalam hidupmu, Yesus berkata, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan bagimu. Kalau itu engkau orang yang angkat tanganmu, kedua belah tanganmu, mari kita berdoa. Bapa, engkau juga menolong mereka yang sedang mengalami persoalan, kesulitan dan masalah ekonomi, usaha, pekerjaan, rumah tangga. Tuhan, tolonglah. Jangan ada lagi orang-orang yang melakukan jalan pintas menyelesaikan persoalan mereka dengan jalan bunuh diri atau membunuh orang lain demi menyelesaikan hutang piutang atau masalah akibat dampak dari corona ini. Tuhan, baptiskan mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu, hadir bagi mereka Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tolong mereka Tuhan, sembuhkan mereka Tuhan, tolong mereka dari ekonomi mereka, dari apa mereka persoalkan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau mau menolong mereka, membela mereka. Selalu ada mujizat dari Tuhan, selalu ada mujizat dan pertolongan. Engkau telah menolong mereka, Engkau telah membela mereka, Engkau hadir menguatkan mereka. Sehingga apapun rencanamu, kalau Engkau menguji mereka, tetap beri ketahanan dalam iman mereka. Kalau Engkau masih bermaksud untuk menyatakan sebentar, tetap Tuhan menyertai mereka dalam kesusahan mereka. Kalau Engkau mau melakukan, bisa lakukanlah Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kalau Engkau yang mau mengalami transformasi Tuhan, mari taruh tanganmu di dada, kita berdoa. Bapa, lihatlah anak-anakmu yang menaruh tangan mereka di dada, mereka mau mengalami transformasi Tuhan. Tuhan, tolong mereka Tuhan, berkati mereka Tuhan, bela mereka Tuhan, Tuhan selamatkan mereka Tuhan, putuskan rantai dosa mereka, kebiasaan-kebiasaan buruk mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan masuklah dalam hati mereka Tuhan, karena mereka adalah anak-anak-Mu. Dan baptiskan mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga mereka mampu melakukan apa yang Kau kehendaki Tuhan. Sehingga mereka menjadi dilahirkan kembali oleh kuasa kebangkitan-Mu Tuhan. Dilahirkan kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dalam hidup mereka. Kami sadar Tuhan, kami tidak bisa melakukan apapun, karena semua karena rahmat kemurahan Tuhan. Kami hanya tinggal menyerahkan hidup kami kepada Tuhan. Lakukanlah Bapa, selamatkan mereka, tolong mereka, dan pakai mereka di masa-masa yang akan datang menjadi alat-Mu, menjadi alat di tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biar mereka mencintai Tuhan, mencintai pekerjaan-Mu Tuhan, mencintai orang-orang seiman, mencintai orang-orang semuanya. Oh Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih, syukur kepadamu. Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang baik, yang kami puji siang dan malam. Kepadamu kami berharap, kepadamu kami bersandar, kepadamu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus, bagi engkau yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kalau engkau orangnya, taruh tanganmu di dada, kita akan berdoa. Izinkan saya membantu Anda dalam doa, dan ikuti doa saya. Tuhan Yesus, saya sadar saya orang berdosa. Saya mengakui saya butuh Tuhan, mengakui dosa saya. Dan saat ini saya mohon ampun kepada Tuhan. Ampunilah saya dan sucikanlah hamba-Mu dari segala dosa-dosa dan kejahatan yang sudah kulakukan dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Sekarang saya yakin dan saya percaya Tuhan bahwa Engkau sudah memberikan
Sekarang kubuka hatiku dan masuklah dalam hatiku, dan menjadi Tuhan, menjadi Raja dalam hidupku. Dan saat ini aku telah menjadi warga negara surga, dan terima kasih buat semuanya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Kami bersyukur, berterima kasih padamu Tuhan. Bagi Anda yang sudah ditolong oleh Tuhan, atau pertama kali saya mengucapkan kepada Anda yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Tuhan berkati, tetap setia, hadiri ibadah-ibadah nanti kalau sudah waktu-waktu yang baik. Kalau sekarang ini tetaplah rajin mendengarkan ibadah streaming, atau seperti saya mengadakan renungan pagi atau malam setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Dan bagi Anda yang sudah ditolong Tuhan, dikuatkan oleh Tuhan, mari berikan kesaksian kepada Tuhan Yesus Kristus bagi sesamanya. Dan kalau tidak keberatan, kirimkan WhatsApp kepada HP saya. Tuhan memberkati kita semuanya, dan selamat malam. Dan kalau kita mau tidur, jangan lupa berdoa, jangan lupa baca firman Allah. Dan kalau engkau tidak bisa tidur, berdoalah, karena tidur itu karunia Tuhan, pemberian Tuhan, rahmat Tuhan bagimu. Dan Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan melihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya dan menyimpannya dalam hatinya. Dan iman timbul dari pendengaran-pendengaran firman. Apa saja yang orang lain ingin lakukan kepada melakukan jugalah demikian. Allahku akan mencukupi segala kebutuhan menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Apa saja yang kau minta dan doakan, percayalah bahwa engkau sudah menerima, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dan segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati kita. Shalom Indonesia, Shalom Nusantara. Tuhan Yesus memberkatimu, dan Yesus sangat sayang kepadamu. Haleluya, haleluya. Amin.